Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Maka alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kemudahan bagi kita semua untuk kembali menuntut ilmu, mempelajari dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari yang sangat perlu untuk kita ketahui. Ahkam wa kadzalika anil kaba'ir, juga tentang dosa-dosa besar yang harus kita jauhi. Semua ini kita ketahui, kita kenali, kita pahami untuk kemudian tentunya kita jauhi. Karena mengetahui keburukan bukan untuk mengamalkannya, akan tapi untuk penjagaan diri darinya. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Wa man lam ya'rif syarra minan nas aw minal khairi yaqa' fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan, akan tapi untuk penjagaan daripadanya. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan di antara manusia atau keburukan di antara kebaikan, maka dia akan terjatuh ke dalamnya. Maka dari itu, ya, kita harus mengenali, ya, hal-hal yang juga larangan-larangan dalam agama ini agar kita menjauhinya, larangan tersebut, agar kita bisa meninggalkannya, ya. Nah, kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terhaturkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Tema kita hari ini, apakah mendengarkan musik termasuk dosa besar? Ya. Jadi pertanyaan ini, ya, kita butuh jawaban. Dan jawaban itu kita bisa membacanya dari kitab-kitab para ulama kita atau fatwa-fatwa mereka, ya, yang telah terbukukan. Apakah musik itu atau mendengarkan musik itu termasuk dosa besar, ya? Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkait dengan musik dan nyanyian, ya, lagu dan juga seterusnya, para ulama telah menerangkan, membahasnya, mengkajinya. Mereka telah menerangkan dalam baik kitab yang terpisah atau kadang juga dalam tafsir, dalam tumpukan hadis, ya, tidak secara langsung. Ada satu fatwa yang sebagai muqaddimah, ya,
yang pernah saya simak dari fatwa Syekh Fauzan hafizahullah taala, bahwa nyanyian ya dan musik khususnya adalah bisa dikategorikan, beliau meringkasnya di akhir kemudian mengatakan hukumnya adalah dosa besar ya, karena ada ancaman dari ancaman dari Allah, larangan dari Allah dan ancaman dari Nabi SAW, keterangan-keterangan dari Nabi SAW. Dalil dalam Al-Quran, ya, ikhwan fillah azinallahu wa iyyakum, yang menerangkan hal ini adalah diantaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa minan nasi may yasri lahwal hadis, ya, dan diantara manusia ada yang lebih memilih lahwal hadis. Wa minan nasi may yastari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yatakhidaha huzwa ulaika lahum azabun muhin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mempergunakan percakapan kosong di lahwal hadis, ya, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya sebagai olok-olokan. Mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh azab yang menghinakan. Mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh azab yang menghinakan. Lahwal hadis dalam ayat yang mulia ini, dalam surat Luqman, ya, ayat 6 sampai 7 atau 6 khususnya, ya. Para sahabat memberikan tafsir, diantaranya bagaimana riwayat dari Abu Sahba Al-Bakri yang mendengar bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya tentang tafsir ayat yang mulia ini. Beliau mengatakan huwal ghina. Lahwal hadis adalah, yang dimaksud adalah nyanyian. Walladzi la ilaha illahu, demi Allah zat yang tidak ilah yang berhak disembah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengulangnya sampai 3 kali mengatakan ini. Lahwal hadis yaitu al-ghina. Lahwal hadis yaitu al-ghina. Abdullah bin Abbas juga dalam tafsirnya, ya, atau dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan, yakni lahwal hadis adalah nyanyian dan sejenisnya, ya. Nyanyian dan juga sejenisnya. Bisa juga dilihat, ya. Belum dibagi, Pak. Jadi ada perkataan para ulama kita ketika menjelaskan tentang ayat yang mulia ini, ya, wa minan nas may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilmi wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Maka apalagi kalau nyanyian itu diiringi dengan alat musik seperti rebab, gambus, kendang dan yang lainnya, maka keharamannya semakin keras. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa nyanyian dengan diiringi alat musik adalah haram menurut ijma', ya. Dan kewajiban kita adalah memperingatkan hal ini. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, liyakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh benar akan ada dari kalangan umatku ini yang sekelompok manusia, sekelompok orang yang menghalalkan hir, yakni zina, wal harir, harir jelas, ya, sutra, wal khamr, wal ma'azif, dan juga nyanyian dan alat musik, atau nyanyian dan alat musik, ya. Ada banyak penjelasan para ulama kita dari kalangan sahabat, kemudian juga ahli tafsir tentang ayat tadi, ya, wa minan nas may yashtari lahwal hadis. Lahwal hadis menurut murid Ibnu Abbas seperti Ikrimah juga, beliau mengatakan jadi nyanyian. Ini maksud lahwal hadis adalah nyanyian. Ada sebagian ulama menerangkan sebab ayat yang mulia ini
adalah ketika Rasul sedang membacakan Al-Quran kepada para sahabat, justru orang-orang kafir Quraisy itu memanggil rokes, penari, lalu kemudian ditabuh genderang untuk nyanyi di alat-alat musik. Artinya apa? Agar mereka membuat hiruk pikuk, melalaikan manusia, tidak mendengarkan apa yang dibacakan Rasul berupa ayat Al-Quran. Ya. Maka kemudian turun ayat ini, yaitu wa minan nas may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada yang orang yang mempergunakan lahwal hadis, nyanyian untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hukuman di sini dikatakan wa yattahidahuzu ulaika lahum adzabun muhin. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan adab yang menghinakan. Maka di sini perlu dirinci sebenarnya, ya. Apakah yang diharamkan itu nyanyian mutlak atau alat musiknya juga, atau alat musiknya secara mutlak, atau yang bagaimana? Ya. Kalau kita kaji dari kitab-kitab para ulama kita, kesimpulannya bisa dikatakan begini: ada nyanyian atau lagu, berarti ya. Di sini berarti berdiri sendiri, lagu atau nyanyian atau nasyid. Ini kalau mengandung sesuatu yang diharamkan, apalagi sampai syirik, meskipun bahkan mungkin sholawat, ya, orang bilang sholawatan, jika terkandung kesyirikan di dalamnya, maka bahkan ini dosa besar, ya, yang menjatuhkan seorang bahkan pada perbuatan syirik. Seperti pujian syairnya Al-Busairi dalam burdahnya, dalam memuji Nabi SAW, dia mengatakan wa ilmuka ilmu lauh wal qalam, dan ilmu wahai Muhammad, ilmu wahai Nabi adalah ilmu tentang lauhul mahfud dan al-qalam, dan apa yang tertulis oleh al-qalam, penanya Allah Subhanahu wa taala dalam mencatat takdir. Jadi seakan-akan menggambarkan bahwa sosok Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang bahkan mengerti sampai detail permasalahan apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz, yang dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Dan ini berlebihan. Ya. Berarti menganggap ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan takdir, sampai mengerti. Ya, mengerti tentang ilmu ghaib, padahal ilmu ghaib adalah punya Allah. La ya'lamuha illa Allah Subhanahu. La ya'lamuha illahu. Tidak mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Dan Nabi kita SAW tidaklah mengetahui perkara gaib kecuali yang dikhabarkan saja. Tidak semuanya. Mafhumnya adalah yang dikhabarkan saja, tidak semuanya. Tapi kalau zahir dari syair atau nyanyian yang orang bilang mengatakan sholawatan, ya, yang dikatakan oleh Busairi dalam burdahnya, bahkan mengatakan bahwa pujian kepada Nabi dengan pujian yang selangit, ya. Kita tahu ilmu lauh, ilmu yang ada di Lauhul Mahfud adalah sebagaimana dalam sabda Nabi mengatakan innallaha kataba maqadira kulli syai' qabla khalqis samawati wal ardi 50 alf sanah. Allah mencatat takdir segala sesuatu 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya. Nah, menganggap berarti Busairi seakan-akan Nabi berarti mengetahui bahkan sebelum diciptakannya langit dan bumi, apa yang akan ditakdirkan seluruhnya. Dan ini tentu hulu. Maka Nabi SAW mengatakan la tutruni, janganlah kalian memujiku berlebihan. Hulu, ya. Kama atratin nasara Isa bin Maryam. Bagaimana orang-orang Nasrani telah memuji berlebihan Isa bin Maryam. Fa inna ma ana abdun wa rasul. Faqulu Abdullah wa rasul. Sesungguhnya aku hanya seorang hamba, maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan rasulnya, utusannya. Nah, jadi kalau nyanyian berarti kontennya yang saya maksud, konten ya, isi syairnya. Itu hukumnya bisa beragam. Bahkan kalau isinya adalah syirik, ya bisa syirik. Isinya kufur, bisa kufur. Ya, kufur artinya memang kontennya kufur. Kalimat-kalimat yang murtad, kalimat-kalimat yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala langsung dan bahkan kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau maksiat syahwat, ya, syahwat nisa, aurat di obral di dalamnya misalkan. Rayuan-rayuan yang sifatnya adalah syahwat, mempertontonkan syahwat, menggugah syahwat, maka tentu hukumnya juga sama dengan maksiat, jadi haram. Tapi kalau lepas dari itu semua, bersih dari yang haram, bersih dari yang syirik, bersih dari yang, maka kembali seperti hukum syair.
ya, dibolehkan. Nyanyian ya, bukan musiknya. Saya lagi bicara kontennya. Pahami dulu ya. Pahami dulu isinya. Jadi kalau kita kemudian kadang mungkin mengucapkan sesuatu yang seperti nyanyian, tapi kontennya tidak bermasalah, tidak melanggar syar'i, tidak melanggar, bahkan bisa mengobarkan jihad, menyemangati para kaum muslimin, ya, maka ini tentu bermanfaat, tidak masalah, ya. Mubah, artinya hukumnya asalnya kembali ke ucapan manusia, yaitu mubah. Karena ucapan manusia selagi tidak mengandung yang diharamkan Allah juga boleh. Nah, maka yang disebutkan tadi semua, yang haram-haram tadi, maka hukumnya bisa mengeraskan hati, menjadikan kemunafikan bagi seseorang. Ya. Bagaimana ucapan para sahabat, ya. Jadi musik dan nyanyian itu bisa menimbulkan kemunafikan. Orang-orang yang bahagia, orang-orang yang gembira, orang-orang yang mendapatkan keutamaan dan kemuliaan adalah orang-orang yang justru fokus untuk mendengarkan ayat Allah, ya, menyimaknya, bukan dengan nyanyian dan musik atau lagi ucapan yang sia-sia. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menyebutkan keadaan orang-orang yang bahagia, yaitu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dengan kitabullah dan mengambil manfaat dengan mendengarkannya, sebagaimana firman Allah, Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabiha masaniya taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Nazal ahsanal hadis mutasyabiha, yang serupa ayat-ayatnya, masaniya, yang berulang-ulang, yasta'iru minhu julud, yang membuat gemetar hati, kulit orang-orang yang beriman, orang-orang yang takut dengan Rabb mereka. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, yang membuat gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut pada Rabbnya. Summa talinu juludum, kemudian menjadi tenang dan lembutlah hati dan kulit dan hati mereka, li dzikrillah atau ila dzikrillah, karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau rahimahullah, ya, menyebutkan ayat-ayat yang atau Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menghubungkannya dengan menyebutkan keadaan orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari mendengarkan kalamullah. Lebih senang sebaliknya, ya, menghibur diri dengan suruling, nyanyian dan musik, alat-alat musik. Allah berfirman, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunaihi waqra. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, atau bukan mereka, dia, ya, satu orang. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dan menyombongkan diri. Walla, ya, berpaling, mustakbira, dan menyombongkan diri. Ka'anna fi udhunaihi waqra, seakan-akan di telinganya ada sumbatan, ya, yang menyumbat, yang menutupinya. Jadi maksudnya adalah kelompok ini adalah kelompok orang-orang yang menghibur diri dengan permainan, nyanyian, musik, ya, sehingga jika dibacakan pada mereka ayat Allah, justru mereka berpaling. Dan ini sebenarnya tujuan dari orang-orang musyrik kufar Quraisy ketika Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran kepada para sahabatnya, justru membuat hiruk pikuk dengan nyanyian-nyanyian dan bahkan tarian-tarian syahwat, ya. Jadi fungsi awalnya memang untuk apa? Untuk bermaling-malingkan manusia, para sahabat Nabi khususnya, dari ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalil yang kedua bisa dilihat dari surat An-Najm. Kalau tadi, ya, tadi dalam surat apa tadi, Pak? Luqman, ya. Luqman ayat 6. Bisa juga dalilnya dilihat dari surat An-Najm ayat 59 sampai 62. Afamin hadal hadisi ta'jabun, maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini, yaitu terhadap ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang berita-berita orang-orang terdahulu. Wa tadhakuna wa la tabkhun, kalian tertawa
wa tadhakun, dan kalian tertawa, wala tabkun, dan tidak menangis. Wa antum samidun, sementara kalian lengah. Lengah ini yang samidun yang dimaksud dalam bahasa Arab, samidun itu dari kata-kata sumud, dan sumud itu artinya nyanyian atau permainan. Dan kalian sedang kalian lengah, yani maksudnya bernyanyi. Fasjudu lillahi wa'budu, maka wahai Nabi, bersujudlah kamu pada Allah dan beribadah kepadanya. Para ulama seperti Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang mulia ya, radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika menerangkan samidun, jadi maksudnya mereka lengah dengan nyanyian ya. Jika mendengar Al-Quran, mereka bernyanyi dan bermain-main ya. Mujahid juga mengatakan maksudnya adalah jadi mereka nyanyian, sibuk dengan nyanyian. Jadi ini ayat-ayatnya kita sebutkan dari kitabnya Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala ya. Semoga Allah menjaga beliau, manjangkan usianya dan semakin berkah ilmunya. Juga dalil yang ketiga ya, yang disebutkan beliau diantaranya juga dalam surat Al-Isra ayat 64 ya. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggupi dengan suaramu. Dan perdayakanlah iblis. Iblis silakan memperdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau sanggupi dengan suaramu yang memukau. Ada kalimat di sini apa? Bisautik, dengan suaramu. Jadi suara yang memukau itu apa maksudnya? Yani suara nyanyian dan seruling. Maksudnya adalah nyanyian dan seruling. Kata Mujahid, jadi bisautika yang maksudnya adalah bilghina, dengan nyanyian, dan mazamir atau seruling ya. Dengan suara seruling. Imam Tabari dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, kata bisautika, dengan suaramu, maksudnya dengan menceritakan fatwa setelah bisautika beliau mengatakan ini dengan bermain-main dan dengan nyanyian. Wastafiz min istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wasyarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitan ila ghurura. Dan berdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggupi dengan suaramu, yaitu dengan nyanyian. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Lalu berjanjilah kepada mereka, padahal setan itu, kata Allah, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Maka 3 ayat ini tadi dalam surat Luqman dan dalam surat An-Najm dan terakhir Al-Isra ya, adalah dalil oleh para ulama untuk menyebutkan makruh atau dibencinya dan dilarangnya nyanyian sebagaimana dikatakan oleh Imam Qurtubi rahimahullah taala. Apalagi sekelas Imam Syafi'i ya, sampai mengatakan ya, mendengarkan nyanyian dari wanita yang bukan mahram, maka para sahabat, yakni murid-murid Imam Syafi'i, tidak membolehkannya hal tersebut, baik wanita merdeka ataupun hamba sahaya. Bahkan dengan tegas beliau mengatakan, dan pemilik budak wanita, hamba sahaya wanita ya, apabila ia mengumpulkan manusia untuk mendengarkan nyanyian hamba sahayanya itu, maka dia adalah orang yang bodoh, yang ditolak persaksiannya. Ya, sebenarnya ada ucapan lagi yang sangat keras lagi ini. Bahkan beliau berkata dengan nada keras, dia adalah germo. Ya, jadi Imam Syafi'i menganggap orang yang seperti ini adalah orang yang bodoh dan ditolak persaksiannya. Ketika padahal budak sahayanya, hamba sahayanya ya. Dan dalil yang keempat bisa dilihat dalam surat Al-Furqan ayat 72. Kalau tadi 3 ayat ini kata Imam Qurtubi adalah dalil yang menunjukkan atas dibencinya dan dilarangnya nyanyian. Ini tambahan lagi ada dalam surat Al-Furqan ayat 72. Waladina la yashaduna zur.
dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, maka mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Maksudnya la yashhaduna zur, ini karakter orang-orang beriman tidak bersaksi palsu di sini termasuk makna la yashhaduna bizur, maksudnya adalah yakni mereka tidak mendengarkan nyanyian. Bagaimana dikatakan oleh Mujahid ya, dalam tafsir Tabari. Jadi kalimat syahadatu zur maknanya bukan hanya syahadatu zur. Tafsirnya di antaranya adalah al-ghina atau nyanyian. Ya. Di kalimat yang sia-sia. Nyanyian-nyanyian. Al-Imam Abu Ja'far Tabari juga berkata asal arti zur adalah menjadikan indah sesuatu. Namanya juga zur ya, kedustaan. Menjadikan sesuatu menjadi indah. Dan menyifatinya dengan sifat yang bukan aslinya. Sehingga dihayalkan pada orang yang mendengarnya atau orang yang melihatnya bahwa sesuatu itu berbeda dengan aslinya. Ini asli kata zur artinya ya. Makanya syirik bahkan terkadang masuk dalam kalimat ini kadang. Syahadatu zur ini termasuk adalah sumpah syirik, sumpah yang ada mengandung syiriknya. Dan juga termasuk juga nyanyian masuk juga dalam pengertian ini. Karena ia termasuk sesuatu yang diberindah. Berindah dengan pengulangan alunan suaranya ya. Sehingga pendengarnya merasa nikmat mendengarkannya. Demikian pula termasuk bahkan kedustaan masuk dalam pengertian ini. Zur juga termasuk kedustaan ya. Jadi kalau diringkas dari ucapannya Imam Tabari ini, syahadatu zur maknanya bukan hanya kesaksian palsu saja, tapi syahadatu zur itu termasuk syirik ya. Taib, kemudian apa? Nyanyian ya, karena nyanyian itu diperindah dengan alunan-alunannya ya, sehingga bisa terasa nikmat mendengarkannya. Juga termasuk dusta itu sendiri, itu syahadatu zur. Bahkan kalimat zur ya, bagaimana dalam hadis tentang puasa ya, man lam yada qaulu zur. Termasuk para ulama mengatakan kalimat qaulu zur adalah kalimat yang batil, kalimat yang sia-sia. Itu termasuk di dalamnya ya. Lebih umum lagi ya, bukan hanya nyanyian. Maka apabila demikian termasuk tafsiran zur ini adalah termasuk di antara nyanyian ya. Berarti ya bisa dikatakan penafsirannya adalah hendaklah dikatakan ya orang-orang yang tidak menyaksikan sesuatu yang batil, baik berupa syirik, nyanyian, kedustaan dan selainnya, dan apa saja yang melekat pada nama zur ya. Karena Allah mensifati secara umum terhadap mereka ya. Jadi dengan qaul syahadat zur, maka bahwa mereka tidak menyaksikan zur maksudnya termasuk adalah juga tidak menyanyikan ya. Jadi maknanya berarti ke sana juga. Ini 4 dalil di antaranya yang disebutkan oleh Ustadz kita di dalam Al-Quran tentang ya haramnya nyanyian dan musik ya. Sedangkan musik ya, ma'asyiral muslimin, bahkan para ulama kita juga menyebutkannya ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa tuh dari kata hadis tadi ya? Hadis yang disebutkan oleh Rasul SAW, liyakunanna min ummati aqwamun yastahinnul khaira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada dari umatku ini sekelompok orang yang menghalalkan. Apa artinya menghalalkan? Tadinya haram berarti, tapi dia menerjangnya, menganggap boleh untuk diri mereka. Kalau istihlal dari sesuatu yang haram jelas bahkan bisa murtad ya. Menghalalkan apa yang Allah haramkan itu bisa mengeluarkan dari Islam ya. Makanya orang yang mentaati orang yang menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, hukumnya syirik ya. Karena ini konteksnya para agama lain, ulama-ulama mereka itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Lalu Allah mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan ulama-ulama mereka
dan juga ahli ibadah mereka sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Dalam hal ketaatan. Mentaati apa yang Allah haramkan, mentaati dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan mentaati dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, maka istihlal itu hukum istihlal, maksudnya istihlal menghalalkan untuk dirinya atau orang lain, menganggap halal sesuatu yang haram itu hukumnya lebih beda lagi. Cuman yang ingin kita katakan di sini tadi, anggapan dihalalkan berarti menunjukkan tadinya haram, ya. Ini menunjukkan bahwa apa yang disebutkan oleh Nabi ini haram, ya. Apa itu? Al-hirra. Pertama adalah zina. Wadih, ya. Hadis-hadis dan ayat tentang haramnya zina, ya. Wala taqrabuz zina, dan seterusnya juga hukuman bagi orang-orang yang berzina menunjukkan keharaman zina. Juga harir, sutra haram atas laki-laki umat ini, adapun perempuannya dibolehkan. Kemudian hamr, pengharamannya sampai hari kiamat, tidak akan berubah. Juga ma'azif, alat musik. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mengatakan ma'azif adalah yang melalaikan, beliau mengatakan al-ma'azif hiya al-malahi. Yang disebut al-ma'azif itu adalah al-malahi, alat-alat musik yang melalaikan. Sebagaimana juga dikatakan pakar bahasa, jamaknya mi'zafah, yaitu al-ma'azif. Mi'zafah jamaknya al-ma'azif, yaitu yang digunakan untuk musik apa saja, ya. Kalau zaman dulu malah cenderungnya genderang, ya, yang dibeduk, yang ditabuh. Ya. Kemudian suruling, paling itu saja. Kemudian alat musik semakin berkembang, tapi para ulama mengatakan sama hukumnya, ya. Ma'azif, ma'asyiral ikhwah, ya. Ini adalah alat yang melalaikan, yang digunakan dengan hal ini untuk nyanyian. Dan dia berbeda macam-macamnya sesuai zaman, ya. Dari dulu hingga sekarang berbeda, ya. Ada yang dari dulu mungkin dari senar, dari pelepah, dari kulit. Tapi sekarang mungkin udah bukan plastik aja, mungkin bisa, ya. Berbeda. Dikatakan oleh para ulama juga seperti dalam kitab Tajul Arus, ma'azif itu adalah permainan yang ditabuh seperti kecapi, mandaulin, ya, rebana dan lainnya. Dalam hadis Ummu Zara', ya, ketika kami mendengarkan suara musik, kami yakin dia akan binasa. Ini dikatakan oleh Nabi dengan azf atau azif, ya, adalah permainan yang begitu juga penyanyinya. Ibnu Qayyim bahkan rahimahullah ketika mengatakan ma'azif, jadi adalah alat musik yang melalaikan menurut pakar bahasa, dan ini mencakup semua peralatannya, peralatan musik, tidak satu saja. Jadi pengecualian itu yang disebutkan Nabi itu cuma satu kalau salah, duf. Dan itu pengecualian itu pun untuk dua kondisi pernikahan dan yang menyanyikan anak-anak perempuan kecil, bukan dewasa, ya, kecil yang belum mengundang syahwat. Kemudian yang kedua ketika hari raya Id, baik Idul Adha ataupun Idul Fitri. Sebagian ulama mengkiaskan, ya, duf yang dinyanyikan anak-anak kecil di hari Id atau di hari perayaan nikah ini menunjukkan di momen-momen tertentu yang itu sifatnya mubah, haflah tertentu, perayaan tertentu yang sifatnya mubah, bukan bid'ah, bukan bola yang diharamkan, maka boleh juga dinyanyikan dengan duf tadi. Ya, duf itu semacam rebana tapi kecil. Rebana tapi kecil. Dan itu yang dibolehkan pengecualiannya. Semuanya dari seruling dan lainnya oleh Nabi SAW disebutkan, ya, oleh para ulama kita tidak dibolehkan. Hadis yang tadi kita bacakan memang ada yang menyanggah, ya. Bagaimana disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah, beliau mengatakan hadis ini munqati atau terputus. Dan tentu yang berpendapat dengan beliau pun ulama yang taklid dengan beliau. Orang-orang yang taklid dengan beliau beranggapan juga munqati'. Jadi satu-satunya ulama yang membolehkan musik adalah Ibnu Hazm. Dan maksudnya dan lainnya yang sependapat dengan beliau seperti Imam Ghazali. Tapi para ulama mazhab yang lain yang empat haramnya musik, ya. Dibantah oleh Al-Hafidh
Abu Umar bin Salah, ya. Beliau mengatakan Ibnu Hazm menyangka hadis ini terputus antara Bukhari dan Hisham, dan dia menjadikannya sebagai jawaban atas dalil pengharaman nyanyian. Hal itu keliru dari beberapa sisi, kata Imam Ibnu Salah, ya. Hadis ini sahih. Bahkan hadis ini adalah sebenarnya sahih dan sudah diketahui bersambung dengan syarat sahih. Imam Bukhari terkadang melakukan hal itu karena beliau telah sebutkan hadis itu di tempat yang lain dalam kitabnya dengan sanad yang tersambung. Atau beliau melakukan hal itu sebab adanya sebab lain namun tidak diiringi cacat terputusnya perawi. Jadi hukum hadis yang ini adalah yang benar adalah hadis sahih dan disahihkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Hibban, Al-Barqani, ya. Bahkan Imam Hakim. Ibnu Salah sendiri mengatakan hadis ini sahih. Syekhul Islam juga mengatakan hadis ini, ya, adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari adalah sahih, ya. Nah, para ulama yang mensahihkan sangat banyak. Imam Bukhari, Imam Ibnu Qayyim, Imam Nawawi, Imam Ibnu Rajab, Ibnu Hajar, ya, Imam Syaukani dan yang lainnya. Jadi yang menganggap terputus tidak sahih cuma Imam Ibnu Hazm dan yang taklid dengan beliau. Ini sangat lemah, ya. Artinya ulama mazhab juga terkadang jatuh dalam pendapat yang keliru tentu. Tidak semuanya benar. Persoalannya ini masalah halal haram sehingga berbahaya, ya, ketika mengikuti yang keliru fatwanya, yang keliru hujahnya. Maka harus kembalikan lagi kepada yang lebih mengerti akan hadis Nabi SAW, juga tafsir ayatnya. Nah, tadi 4 tafsir ayat yang disebutkan ternyata malah justru merujuk kepada makna itu semua. Haramnya nyanyian dan musik, ya. Haramnya nyanyian dan musik. Lalu apa hukumnya berarti? Kita katakan tadi para ulama mazhab yang 4, ya, tidak berbeda akan haramnya penggunaan semua bentuk alat musik. Semua haram, berpendapat, ya. Maka barang siapa menukil bahwa salah satu di antara mereka membolehkan, berarti dia telah berbohong. Karena Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal atau Hambali, semua mengharamkan alat musik, ya. Semua mengharamkan alat musik. Dan apa yang dikatakan oleh mereka para ulama besar, imam besar, ya, jelas berarti adalah kandungan dari apa yang ada dalam nas atau dalil Al-Quran yang sangat jelas, yang sangat sahih, ya, dan menunjukkan yang dipahami benar oleh para sahabat. Inilah yang dipahami oleh para sahabat Nabi, ya, para sahabat Nabi SAW. Imam Qurtubi juga menambahkan, sementara hukum seruling, tendon atau senar dan gendang tidak ada perbedaan dalam pengharamannya mendengarkannya. Tidak ada perbedaan. Artinya hukumnya juga sama haram mendengarkannya. Kata beliau, saya tidak mendengar seorang pun yang pendapatnya diakui dari kalangan ulama salaf dan para imam khalaf yang membolehkan hal itu. Bagaimana tidak diharamkan? Ia adalah syiar peminum khamar. Ini alasan Imam Qurtubi menambahkan lagi, ya. Bagaimana tidak diharamkan? Alat musik itu adalah syiarnya peminum khamar dan orang fasik. Ya, sangat disayangkan, ya, kadang orang berkumpul mungkin ingin mengejar haknya, ya kan? Caranya juga salah, demo. Di dalam demonya nyanyi juga. Maksudnya ada dangdut di dalamnya, ada macam-macam tuh, koplo, ya. Membuat orang jalanan lewat susah. Wah, Masya Allah. Cerita kemarin itu, ya, mau lewat itu susah. Saya Kamis kemarin, Jumat. Padahal perjalanan yang amat sangat jauh gitu, ya. Dari Subang ke Kebayoran itu. Ke mana itu? Hang Jebat, Jalan Hang Jebat itu BPSDM Kemenkes, khutbah Jumatnya di sana kalau darullah takdirnya, ya. Jadwalnya di sana. Ini malah macet di Cikampeknya. Saya sudah melewati macet, masih ada juga yang memblokade jalan. Padahal tinggal lewat aja itu sudah menuju Karawang bentar lagi. Malah suruh muter, makanya tak omelin, malah buka. Gak mau buka, saya turun buka sendiri. Nah,
Kalau blokade dari pemerintah atau dari polisi kita hormati. Blokade orang-orang seperti ini nggak perlu dihormati. Mereka nggak tahu mana yang harus diblokade, mana yang nggak diblokade. Menghalangi jalan manusia, ya. Dan di tengah-tengah acara, masya Allah rusak semua itu. Ada nyanyian, ada. Dan sungguh merugi kalau yang hadir juga yang sudah ngaji-ngaji ikut-ikutan misalnya, ya. Nggak perlu seperti itu. Rezekimu tidak berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Rezeki itu masih banyak jalannya. Tidak hanya dari pekerjaan. Ya. Meskipun ketetapan pemerintah misalkan sekian angkanya, ya, tidak akan mengaruhi rezekimu. Masih banyak jalan cara untuk Allah menambah rezeki. Ya tidak? Masya Allah. Taib. Jadi sangat picik kalau sampai mengeluarkan perkataan. Jadi ada yang diteror katanya, dinyinyir. Apa nyinyirannya? Nitip nasib katanya, penitip nasib. Jadi orang yang nggak mau demo disebut penitip nasib. Apakah antum bisa menentukan nasib? Seakan-akan antum bisa menentukan nasib orang. Ya, dengan demo bisa merubah nasib? Belum tentu juga kok. Nggak ngaruh. Ya. Nah, rezeki itu tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya besutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Sudah kita ingatkan berulang ayat ini. Diluaskan bagi siapa yang Allah kehendaki, disempitkan bagi siapa yang dikehendaki. Tidak ngaruh usaha keras seseorang, nggak ngaruh. Jungkir balik nggak ngaruh, ya. Memang rezekinya segitu. Kalau ngaruh di rekening iya. Mungkin angka di rekening nambah gede, tapi kan belum tentu jadi rezeki antum. Antum cuma ngumpulin terus ternyata lenyap di rekening. Kena penipuan, kena hacker. Siapa yang menjamin? Betul Pak? Teknologi canggih sekarang zamannya. Apalagi antum juga percaya dengan internet, apa-apa masuk internet, apa-apa di banking atau inet apa sebagainya. Itu mudah lenyap dalam hitungan waktu, hitungan detik. Angka digital doang yang ada di laporan antum, tiba-tiba twing hilang 0. Sangat mudah, ya. Sangat mudah. Apakah antum bisa yakin pasti itu angka yang tetap bertahan? Belum tentu. Jadi yang saya katakan itu yang antum makan maksudnya. Kalau yang antum kumpulkan bisa jadi banyak. Tapi apakah itu rezeki antum? Belum tentu. Mungkin rezeki anak antum. Besok setelah antum meninggal baru dibagi-bagikan. Rebutan. Semoga tidak, ya. Semoga tidak. Semoga Allah memberikan keturunan-keturunan yang saleh-salehah, yang mawas diri dan tahu syar'i, juga aturan syar'i yang dikedepankan dalam waris dan seterusnya, ya. Kita sedih kalau lihat berita-berita hari ini, rebutan warisan, bunuh-bunuhan, na'udzubillah. Apalagi yang sudah jadi aset yayasan, sudah jadi pesantren, sudah jadi masjid, lalu diperebutkan, gimana? Nggak punya etika seperti ini, nggak punya akhlak dengan orang tuanya. Orang tuanya sudah berjasa membangun masjid besar, masjidnya disuruh dibongkar, gimana? Innalillah. Dan ini wakil kan? Apakah pelakunya orang yang nggak pakai jubah? Orang pakai jubah. Orang yang muridnya ustadz, bahkan anaknya ustadz, kan begitu. Berita-berita sekarang kan cepat sekali hitungannya, detik sudah sampai ke kita. Nah, maka bukan soal anak ustadz atau ustadz, yang penting itu mengamalkan syar'i, mengamalkan agama yang benar, ya. Dan anak-anak kita memang nggak semuanya harus jadi ustadz, tetapi yang penting mengerti syar'i, mengerti agama, mengerti agama, sehingga rambu-rambunya jelas. Seperti ini dalam masalah musik ini, ya, mawas diri. Sehingga memang yang diharamkan Allah dia tidak melakukannya, ditinggalkan. Meskipun mungkin menjadi kesenangan sebagian anak muda sekarang, ya. Kalau nggak ada musik seakan-akan nggak ada temannya. Bahkan sambil di kamar mandi aja mungkin musik, ya. Di mana-mana, ya. Nyanyian, na'udzubillah. Nah. Syekh Albani rahimahullah pernah mengatakan, ya, ketahuilah wahai saudaraku, hadis-hadis tadi yang diantaranya salah satu tadi, ya, jelas menunjukkan pengharaman alat musik dengan semua bentuk dan macamnya. Sebagian dinyatakan dengan jelas, jadi nas Al-Quran seperti suruling, gendang,
Jadi ada nas memang dalil hadis misalkan dengan jelas menyebutkan namanya. Ya. Atau yang sifatnya mengikuti saja, tidak tanpa ada dalil dengan jelas, tapi sifatnya intinya alat musik ya. Naam. Karena dua perkara. Pertama, semua itu tercakup dalam makna lafaz ma'azif. Pokoknya ma'azif itu adalah alat musik, semuanya masuk. Dari sisi bahasa, apa saja yang disebut alat musik maka masuk ya. Yang kedua, karena memiliki makna yang sama, baik dalam hal suara dan yang kedua dalam hal melalaikan. Makanya di sini kitabnya Ustadz Yazid ini, beliau termasuk mengharamkan acapella, yang dung 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 gitu, pakai mulut, ya, tapi menimbulkan bunyi-bunyian seperti musik, beliau tetap haramkan, ya, karena sifatnya sama kata beliau, yaitu seperti yang dikatakan Syekh Albani, seperti nyanyian, seperti irama musik, melahirkan sama suara irama musik. Nah. Dalil hadis kedua, tadi hadis pertama ya, dan hadis pertama ini sebenarnya dalam kitabnya Ustadz Yazid justru dalil yang kedua. Dalil kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna nasu min ummatil khamra yusamunaha bi ghairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat yakhsifu Allah bihim al arda wa yaj'alu minhum al qiradata wal khanazir. Ini hadis yang lebih mengerikan lagi nih. Ya, ancamannya ya. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Imam Baihaqi, termasuk juga Imam Ibnu Hibban dan lainnya ya. Kata Nabi SAW dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari, Rasul bersabda, sungguh akan ada orang-orang dari umatku yang meminum khamr. Sungguh akan ada dari umatku yang minum khamr. Mereka menamakan dengan nama selainnya. Namanya apa? Khamr sekarang namanya apa? yang lebih lagi, ada lagi kayaknya. Hah? Narkoba. Enggak, orang-orang biasa oplosan ya. Oh, bukan. yang memberikan nama bukan namanya. Namanya kan albir. Bir kan namanya? Albir itu dalam bahasa Arab apa artinya? Kebajikan, Pak. Ngeri ya? Namanya keren sekali. Yusammunaha bi ghairi ismiha. Menamakannya bukan dengan namanya, bahkan namanya keren sekali itu, kebajikan. Dan kita pun mengiyakan tuh, bir. Itu nama Islam itu. Benar-benar hadis ini ada. Yusammunaha bi ghairi ismiha. Menamakannya bukan dengan namanya. Namanya nama Arab, yang kedua artinya paling keren lagi. Apa kata Nabi dalam sabdanya? Al-birru husnul khuluq. Bir itu adalah akhlak yang mulia. Berarti minum bir itu akhlak yang mulia kan? Konotasinya begitu, mereka menginginkannya. Nauzubillah. Ngeri ini. Ya. Lanjut hadis Nabi tadi, mereka dihibur dengan musik dan alunan suara biduan wanita. Yakhsafullahu bihimul ardo, maka Allah akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi. Wa yaj'alu minhul qiradata wal khanazir, dan dia Allah akan menjadikan mereka kera-kera dan babi-babi. Hadis tadi kata apa? Hadis sahih dari Imam Ibnu Majah, Ahmad, Baihaqi dan juga Ibnu Hibban. Jadi ada hadis seperti ini ya. Jadi jangan salah. Yang menjadikan tambah kerasnya lagi adalah ancaman Nabi SAW. Allah akan benamkan mereka karena kelalaian mereka. Ya. Seolah-olah hidup hanya untuk senang-senang, senda gurau, main-main saja. Ya. Bahkan berfoya-foya dengan sesuatu yang haram. Adanya biduan wanita yang menyanyi tadi, melalaikan mereka dari zikrullah, mengingat Allah SWT. Maka hukuman yang terakhir bahkan Allah katakan wa yaj'alu minhum al-qiradata wal khanazir. Allah akan jadikan mereka, mengubah mereka menjadi kera dan babi. Mengubah bentuk mereka menjadi kera dan babi. Hadis yang ketiga itu agak menguatkan, sama nih, serupa. Serupa dengan lafaz yang pertama justru. Sayakunu fi akhir zaman khosfun wa qadfun
wa maskhun idza dhaharatil ma'azif wal qainat wastuhillatil khamr. Ya, kata Nabi akan terjadi di akhir zaman ditenggelamkannya manusia ke dalam bumi. Ciri-ciri akhir zaman. Dihujani dengan lemparan batu. Kemudian dan diubahnya rupa menjadi kerak dan babi. Yaitu jika telah nampak pada mereka dihalalkannya alat-alat musik. Wal qainat dan juga para biduan wanita. Yang ketiga setelah dihalalkannya khamr. Setelah dihalalkannya apa? Khamr. Hadis sahih ya, li ghairihi. Riwayat Ibnu Abi Dunya dalam Zammul Malahi. Juga riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Ya. Dan termasuk juga riwayat Imam Tirmidzi ya. Dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami' As-Shaghir, hadis nomor 3665. Saya bacakan ulang ya. Sayakunu fi akhir zaman khasfun. Di akhir zaman akan terjadi yang namanya ditenggelamkannya bumi, tiba-tiba tenggelam. Atau orang yang manusia yang ditenggelamkan ke dalam bumi. Yang kedua qadfun, yaitu dihujani dengan lemparan batu. Yang ketiga maskhun, dirubahnya bentuk wajah mereka jadi kerak dan babi. Di sini tafsirnya kerak dan babi karena melihat hadis yang sebelumnya ya. Idza dhaharatil ma'azif, kapan? Apabila belah muncul di sini maksudnya dihalalkan. Telah dihalalkannya alat-alat musik, wal qainat dan juga biduan-biduan wanita, wastuhillatil khamr dan dihalalkannya al khamr, minuman keras. Dalil yang keempat juga Nabi pernah mengatakan inna fi ummati khasfan wa maskhan wa qadfan. Sesungguhnya pada umatku akan ada beberapa kaum yang ditenggelamkan ke dalam bumi, diubah rupanya dan dilempari dengan batu. Lalu para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa hum yashhaduna la ilallah wa hum yashhaduna la ilallah. Apakah mereka orang yang bersyahadat la ilallah, muslim? Ya, qalu na'am. Kata Nabi apa? Na'am. Idza dhaharatil ma'azif, apabila munculnya telah atau dihalalkannya apa? Alat musik, wal khumur, minuman keras, walu bisal harir dan dipakainya pakaian sutra ya, bagi laki-laki. Ya, ketika sutra sudah dipakai oleh laki-laki. Kan orang-orang kaya sekarang punya duit, bebas punya beli baju yang bahannya paling halus kain sutra. Ya. Tahun 2002-an ya, saya sudah pernah ngobrol sama salah satu DKM masjid saja. Dia orang kaya besar memang. Orang kampung ya, namanya orang kampung mungkin nggak tahu hukum. Dan kali itu pun kita nggak berani menegurnya. Karena kita masih anak muda, anak remaja, masih SMA. Dia cerita, ini pakaian saya sutra. Sezaman itu udah pakai sutra. Itu orang kaya kampung. Bagaimana orang kaya kota? Maksud saya ingin perbandingan gitu ya. Nah, di zaman itu saja sudah ada banyak yang memakainya. Nggak tahu hukumnya, tahu hukumnya saya tidak tahu. Bisa jadi tahu hukumnya tapi memang namanya orang kaya bebas. Sultan mah bebas. Nauzubillah min dzalik ya. Ini bahaya ya. Kalau sudah dihalalkan atau dianggap boleh bagi laki-laki pakai sutra, maka bahaya. Kaum wanita memang boleh, tapi laki-laki tidak boleh. Ya. Jangan ditanyakan lagi, kaum wanita memang boleh. Tapi untuk umat ini laki-lakinya tidak boleh pakai sutra, kecuali ada pengecualian. Memang penyakitnya gatal ya. Kalau pakai kain apapun dia masih gatal. Hanya dengan kain sutra yang tidak gatal, maka boleh. Ya, ada sahabat yang dibolehkan oleh Nabi menggunakan kain yang mengandung sutra karena memang dia penyakitnya gatal. Jadi semua kain yang nempel dia itu akan menyebabkan gatal. Sensitif. Tapi begitu kain yang berbahan sutra, enggak. Ya, karena saking lembutnya. Nah, itu pengecualian tentunya karena dia tidak bisa mengenakan baju kalau demikian keadaannya. Ya, gatal terus nanti. kalau bukan sutra kan gatal terus. Riwayat yang kelima, hadis Nabi diriwayatkan dari Nafi Maula Ibnu Umar. Ia berkata, atau pernah mendengar seruling seorang penggembala, ini bukan hadis Nabi tapi riwayat sahabat ya. Ibnu Umar pernah mendengar seorang menggembala kambing sambil
memainkan serulingnya dan dia mendengarnya ya. Lalu beliau menyumbat kedua telinganya dengan kedua jarinya. Maka ya, kemudian beliau pindah jalan sambil berkata, wahai Nafi, apakah engkau masih mendengarnya? Ya, masih. Lalu beliau terus berjalan hingga aku berkata, aku sudah tidak mendengarnya. Jadi jauh sampai benar-benar enggak mendengarnya, baru mengatakan, ya, sudah tidak mendengarnya. Lalu ya, baru beliau melepaskan tangannya dari telinganya dan kembali ke jalan itu lalu berkata, beginilah aku melihat Rasulullah ketika beliau mendengar suara seruling menyumbat telinganya. Ya. Berarti secara kiasnya apa yang dilakukan Imam Syafi'i ketika melewati jalan manusia disumbat telinganya, mungkin maksudnya ini juga. Khawatir ucapan manusia hafal, melalaikan dari zikrillah, melalaikan dari ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama sampai segitunya juga ya, lewat di pasar saja menutup telinganya. Kenapa? Karena beliau punya kelebihan hafalannya luar biasa. Mendengar apa yang didengar langsung hafal. Ya, orang ngomong berjam-jam mungkin hafal juga semuanya. Itu zaman mereka, ya, zaman kita aja ada yang seperti itu. Pernah diceritakan kepada saya dari orang yang siqah, yang terpercaya, orang yang membaca koran bahasa Arab dan dia hafal seperti dia menghafal Quran. Dia baca koran nih, langsung hafal seperti dia menghafal Al-Quran. Padahal kalau tidak seorang Pakistan, ya, terkenal kan, orang-orang Pakistan, orang-orang India itu terkenal dengan hafalannya. Riyadhus Shalihin hafal itu biasa. Riyadhus Shalihin. Kita arba'in aja nggak kelar-kelar. Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin. Makanya kalau ulama atau ustadz kita alumni sana biasanya juga hafalannya banyak. Karena memang lingkungannya begitu maksudnya. Mereka membiasakan anak-anak mereka hafal Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Umdatul Ahkam. Subhanallah. Lingkungan sangat membentuk ya. Jadi apa yang dikatakan Ibnu Umar tadi? Beginilah aku melihat Rasulullah ketika mendengar suara seruling, beliau melakukannya seperti ini. Jadi menutup telinganya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis sahih ya, Abu Dawud dan Ibnu Hibban, juga ulama yang lainnya. Kemudian juga dalil yang keenam, ya, Nabi mengatakan, Innallaha harrama alayya au hurrimal khamru wal maisiru wal qubah. Qal wa kullu muskirin haram. Sesungguhnya Allah mengharamkan atasku atau diharamkan bagiku al-khamr. Itu minuman keras, kemudian judi dan juga kubah. Kubah itu maksudnya artinya adalah sejenis alat musik, ya. Beliau juga bersabda dan setiap yang memabukkan adalah khamr. Dalam riwayat lain dikatakan innallaha harrama alaikumul khamra wal maisir wal kubah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian judi, khamr dan juga alat musik ya. Jadi kubah itu nama sejenis alat musik yang ditabuh. Ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri bertanya kepada Ali bin Bazimah tentang makna kubah, dia menjawab, yakni maknanya adalah at-tabl, gendang atau beduk, drum band dan sejenisnya. Itu masuk kategori kubah, al-kubah, alif lam kaf waw ba ta marbutah, kubah ya. Dan Ibnu Mandur, salah satu ulama ahli bahasa, dalam kitabnya Lisanul Arab, ketika menjelaskan makna yang dimaksud dengan tobel, jamaknya adalah tubulun atau atobel, ialah gendang, drum dan beduk dan selainnya dengan berbagai macam bentuknya ya. Jadi makna dari kubah itu tobel. Apa itu tobel? Tobel menurut ahli bahasa adalah gendang, drum, beduk dan lain sebagainya yang bentuknya semacamnya. Ini sekarang pertanyaannya, beduk di masjid ini. Jadi beliau juga termasuk di sini memberikan catatan lebih dari beduk ini, hukum beduk kan. Berapa poin tadi saya baca sekilas? Lebih dari 5, 9 atau berapa?
tentang beduk. Jadi selain haram, musik, tasyabuh, ini yang ringkas-ringkas yang sekilas saya baca tadi, ya. Itu diantara yang disebutkan oleh beliau. Jadi bukan untuk memanggil azan, untuk mengumpulkan manusia. Karena kalau kita lihat riwayat asal muasal disyaratkannya azan pun adalah tawaran dari sahabat untuk mengikuti Yahudi, yaitu dengan seruling atau trompet, atau Nasrani dengan lonceng. Lalu Nabi menolak itu semua, sampai ada sahabat kemudian yang bermimpi, dalam mimpinya diajarkan adzan. Dan itu yang dipilih oleh Nabi SAW, karena mimpi sahabat pun menjadi syariat ketika dibenarkan oleh Nabi SAW. Secara tidak langsung, ya, itu adalah syariat. Maka sampai hari ini yang benar adalah tidak perlu dengan menabuh suara apapun sebelum adzan. Mau beduk, dan beduk masuk kategori kubah tadi, ya, kubah yang diharamkan. Karena kubah itu maknanya tobel. Dan ulama bahasa tobel itu mengartikan semacam beduk, drum, ya, gendang, dan yang sejenisnya. Yang suaranya sama, ya, tangdung gitu. Jadi nyanyian selain yang haram tadi ada memang yang dibolehkan, tapi nyanyian pada hari raya, ya, yang dinyanyikan anak-anak kecil. Rasulullah SAW masuk menemui Aisyah, sedang di dekat Aisyah ada dua anak kecil sedang memukul rebana, jadi duf maksudnya, ya, duf yang dimaksud di sini duf, rebana kecil. Lalu Abu Bakar membentak keduanya, akan tapi Rasul mengatakan da'hunna, biarkan anak kecil ini, fa inna likulli qaumin 'idan. Karena sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya. Wa inna 'idana hadzal yaum, dan hari raya kita ini hari ini. Maka anak kecil tidak boleh dibentak hari ini. Ya, biarkan mereka main dengan mainannya. Termasuk di sini berarti juga pembolehan tentang duf, ya, yang ditabuh di hari raya. Pertama, larangan Nabi membentak kepada anak kecil di hari Id. Pokoknya senang, bikin mereka senang aja, nggak perlu dibentak, nggak perlu. Mereka main, dijaga aja sewajarnya, ya. Jangan main yang aneh-aneh, jangan meledakkan bom. Petasan berbahaya, ya. Nyanyian disertai tabuhan rebana di saat pernikahan, ini juga yang tadi yang dibolehkan, ya. Rebana yang saya maksud tadi duf, ya, bahasa Arabnya duf. Ya, rebana kecil. Dengan tujuan mengumumkan pernikahan, untuk memberikan motivasi agar yang lain juga ikut menikah, mau menikah maksudnya. Motivasi melakukan nikah maksudnya. Faslu ma bainal halal wal haram ad-duf was-saut fin nikah, kata Rasulullah SAW. Pembeda antara perkara halal dan yang haram adalah rebana dan pengumuman nikah, yaitu nyanyian. Pengumuman nikah di sini maksudnya nyanyian yang dinyanyikan di hari pernikahan seseorang. Tentunya tadi semua tidak boleh mengandung syahwat, tidak boleh mengandung kata-kata yang haram, tidak boleh mengandung kata syirik, tidak boleh memuji Nabi yang berlebihan, ya. Tapi yang mubah-mubah saja. Yang isinya adalah perkara-perkara mubah. Yang dibolehkan juga diantaranya adalah syair Islami pada saat bekerja, yang dapat menumbuhkan semangat, terlebih bila di dalamnya terdapat doa. Dalam riwayat bahwa Nabi SAW pernah menggali parit, ini dalam perang Khandaq lah, tidak salah mungkin, ya. Karena memang para sahabat sudah mulai lemah, para sahabat sudah mulai, apa istilahnya, kekuatannya sudah mulai lemah. Apalagi di hari itu makanan juga kurang, minuman nggak ada, ya. Sehingga para sahabat sudah mulai lemah. Maka Nabi kemudian bernyanyi, wallahi lallahu mahtadaina wala sumna wala sallaina. Jadi nyanyiannya adalah nasyid untuk menyemangati sahabat. Demi Allah, kalau bukan karena Allah, kami tidak mendapatkan petunjuk, kami tidak bisa puasa, dan kami tidak sholat. Fa'anzilna sakinatan alaina, maka ya Allah turunkanlah ketenangan atas kami. Wasabbital aqdam in laqaina, dan teguhkanlah kedudukan kami jika bertemu musuh. Wal musyrikuna qad bagaw alaina, orang-orang musyrik telah menganiaya kami.
idan aradu fitnatan abaina. Ya, jika mereka membuat fitnah, maka kami menolaknya. Jadi syair-syair ini menguatkan sahabat kembali, menyemangati para sahabat. Ya. Ghirah, ini disebut dengan syair jihad. Biasanya orang-orang bilang nasyid jihad, ya. Naam. Atau di sini dikatakan Ustaz Yazid juga nyanyian atau syair yang berisi ajakan mentauhidkan Allah, mencintai Rasulullah, menganjurkan jihad, mengokohkan akhlak, atau mengajak untuk saling mencintai dan menolong sesama muslim, atau menyebutkan kebaikan-kebaikan Islam. Ini juga termasuk yang dibolehkan. Dan alat musik yang dibolehkan hanyalah duf, ya. Duf yang tanpa kerincingan, rebana yang tanpa kerincingan saja. Itu pun dilakukan pada hari raya dan pernikahan dan dimainkan oleh gadis-gadis kecil yang belum balik. Ya. Tapi tadi saya dalam YouTube fatwa Syekh Abdullah Al-Fauzan, bukan Syekh Saleh Fauzan ya, beda lagi. Adalah profesor doktor masih muda yang Abdul Aziz atau Abdullah, pokoknya terakhirnya sama Al-Fauzan. Beliau hafizahullah taala menjelaskan dua syarat dibolehkan nyanyian atau lagu. Yang jelas tanpa musik. Yang syarat tadi yang pertama harus mengandung perkara yang disyariatkan dan mubah. Tidak ada syirik, tidak ada haram, ya. Seperti yang dikatakan sediasi juga termasuk, ya. Kemudian tanpa alat musik yang kedua, tanpa alat musik. Kalau sudah alat musik sudah merubah soalnya. Nah, persoalannya sebenarnya kadang beberapa bait syair, beberapa syair itu sebenarnya nggak ada alat musiknya, tapi kemudian dicampurkan. Maka sebenarnya ketika menghafal Alfiyah Ibnu Malik, meskipun nadanya nada yang mirip-mirip yang didendangkan itu, sebenarnya tidak masalah. Asal jangan dibarengi musik. Wala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadur Rabillahu. Ya kan? Sebenarnya syair ilmu nahwu gitu. Yang dikarang oleh Ibnu Maliki 1000 bait syair. 1000 bait syair, bayangkan. Lalu sekarang anak muda sekarang didendangkan seperti ini, tambah alat musik masuk. Jadi muskilah. Tanpa alat musik, irama seperti itu mungkin masih kita terima. Meskipun agak kayak nyanyi gitu, tapi tetap kita terima sebenarnya, masih bisa. Karena isinya tidak bertentangan pertama. Jelas, apalagi ilmu ya. Ini ilmu nahwu, kaidah-kaidah nahwu. Kalau huruf ini ketemu ini jadinya begini, itu ilmu nahwu. Ya. Cuman dari awal itu ada 1000 bait syair. Kalau antum baca seluruhnya, hafal seluruhnya ya 1000 bait syair. Ada satu lagi Alfiyah Al-Iraqi, disebut Alfiyah Al-Iraqi karena 1000 bait syair masalah ilmu hadis. Ya. Karya Al-Iraqi, Al-Hafidh, ya. Nah ini Ustaz Yazid mengomentari beduk itu 14 poin. Beduk bukan dari Islam. Menabuh beduk adalah kebiasaan orang-orang kafir. Beduk tidak termasuk syiar agama Islam. Beduk tidak ada hubungannya dengan ibadah-ibadah dalam Islam. Menabuh beduk adalah perbuatan bid'ah dalam agama Islam. Menabuh beduk termasuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir, sedangkan menyerupai tidak boleh. Beduk disukai oleh iblis dan syaitan secara umum ya, karena alat musik ada disukai. Beduk tidak disukai oleh Rasulullah, para malaikat dan para sahabat. Menabuh beduk mengganggu kaum muslimin. Hah? Oh, kaget. Kaget yang terdengar suara adzan beda dengan kagetnya suara beduk. Menabuh beduk mengganggu tetangga, orang yang sedang tidur atau orang sakit. Menabuh beduk membuang-buang waktu, tenaga dan lainnya. Karena perbuatan yang tidak ada manfaatnya sama saja membuang-buang waktu. Menabuh beduk perbuatan sia-sia yang tidak ada manfaatnya. Menabuh beduk melalaikan manusia dari mengingat Allah, kewajiban kepada Allah, istri, anak dan lainnya. Menabuh beduk tidak ada ganjaran pahalanya, bahkan dosa. Semoga Allah mengampuni para ulama kita terdahulu yang mengambil kebijakan beduk. Karena kondisinya kala itu seperti itu. Tapi saat ini tidak bisa dibenarkan. Saat ini orang sudah dengan adzan sudah cukup, nggak perlu pakai beduk. Zamannya masih agamanya memang didominasi oleh agama syirik, ya. Yang kita tahu di Indonesia ini, kemudian untuk mengumpulkan manusia hanyalah dengan itu bisanya, kemudian baru adzan. Mungkin kita akan memaklumi ulama-ulama kala itu ijtihad dengan ijtihad seperti itu, ya, kondisinya yang memang darurat, sangat darurat, ya, baru ya, kemudian syiar Islam melesat besar,
maka sudah bukan waktunya lagi mengamalkan hal seperti itu. Karena asal muasal disyaratkan adzan sendiri, bahkan ditawarkan kepada Nabi, alat-alat musik dan semuanya ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang belum kita bahas nih? Hah? Apa bahayanya? Enggak bahaya tah? Bahaya. Apa bahayanya? Di antaranya musik adalah homer bagi jiwa yang bereaksi terhadap jiwa melebihi reaksi yang ada pada arak. Reaksi yang ditimbulkan arak ya adalah mabok, lupa dan seterusnya mungkin ya, atau pingsan. Tapi bila jiwa sudah hanyut dengan suara nyanyian, suara musik, maka dapat membuatnya terkena syirik, condong kepada kejahatan, condong kepada kezaliman. Maka terkadang mereka pun berbuat syirik, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, dan bahkan berzina. 3 bahaya ini banyak sekali terjadi pada orang yang senang mendengarkan musik. Ya. Nah, yang kedua pada umumnya syirik terjadi pada orang yang bernyanyi dan mendengar nyanyian. Syirik yang terjadi pada orang yang bernyanyi dan mendengar nyanyian adalah mereka mencintai biduan seperti mencintai Allah. Mereka mencintai biduan ini seperti mencintai Allah. Yakni menjadikan penyanyi lagi sebagai idola, fan. Nauzubillah. Ya, sampai kadang lupa ya, fan-nya orang kafir. Karena saking klopnya dengan dirinya suka musik, orang kafir musik, alunan sama yang disukai sama klop. Nggak usah jauh-jauh yang barusan terjadi di Indonesia ya, yang ramai itu padahal jelas-jelas mengusung LGBT, tapi tiketnya habis sebelum waktunya. Ini ada apa? Yang hadir nggak tanggung-tanggung jilbab. Ada yang mengatakan, Ustadz, memang dakwah di ibu kota itu beraneka ragam. Saya diceritakan itu sampai shock. Ada yang baru keluar dari kajian langsung ke diskotik. Astagfirullah. Kok iso ya? Kalau orang ngaji masuk diskotik itu kan aneh. Baru ngecas iman dikeluarin lagi. Bahkan bukan hanya dikeluarin, dihanguskan bersih. Ya. Karena dampak maksiatnya dengan efek imannya kayaknya lebih besar dampak maksiatnya. Ngecasnya mungkin baru 30%, maksiatnya menghancurkan 130%. 30-nya habis, tambah 100 lagi. Ada lagi yang berkata, ikhwan-ikhwan kita masih banyak perokok. Ya kalau ini saya menyaksikan. Ya. Tapi gimana ya? Kok bisa ya? Kerusakannya lagi yang lainnya disebutkan oleh Ustadz kita, nyanyian dan musik dapat membuat orang bertengkar, bahkan saling membunuh. Tidak jarang, bahkan baru senggolan aja langsung 1 truk. Serius Pak, di sebagian daerah, acara dangdutan, ya, acara musik gitu ya, umum. Biasanya kalau tergantung kesukaan masing-masing. Ada mungkin ada yang itu, ada yang ini. Mereka rame, senggol dikit, 1 truk datang. Ya, jadi bukan lagi diselesaikan di situ misalkan jantan ya, yang kalah siapa yang menang udah kelar. Enggak, ini besoknya 1 truk, 2 truk, 3 truk datang tawuran gara-gara senggolannya di mana padahal. Dan ini wakil ya, apa yang dikatakan Ustadz kita memang ada realita bahwa memang musik membuat orang bertengkar bahkan saling membunuh. Dan yang pasti tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Tidak bermanfaat bagi hati. Tidak ada maslahatnya sama sekali. Bahkan telah banyak membawa kepada kesesatan dan kerusakan. Musik-musik yang sifatnya religi katanya, tapi ternyata isinya kebid'ahan-kebid'ahan. Ya. Banyak sekali bahkan yang tidak disadari oleh manusia justru yang paling bahaya ini. Yang dikatakan musik religi tadi.